Halo teman-teman tim review, kali ini kita sedang ada di tim review, kebetulan sedang ada di Honda Bandung, Honda Pasteur. Jadi kita main agak jauh sekarang. Nah, kebetulan di sini salah satu dealer terbesar di Bandung dan stoknya paling banyak. Makanya kita coba ada mobil beberapa, kita komparasi ya. Komparasi untuk kali ini ada Honda WRV atau WRV, kita sebut WRV, dan Honda BRV N7X Edition yang belum lama ini melakukan pembaruan. Nah, apa aja sih perbedaan keduanya dan apa aja persamaannya? Nah, mungkin kita mulai dari persamaan dulu ya. Nah, kedua mobil ini sama-sama dibekali dengan mesin 1500 cc dengan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Dan keduanya ini kebetulan memiliki tenaga terbesar di kelasnya. Itu salah satu keunggulan di kedua mobil ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya atau yang sekelas dengannya. Lalu persamaannya lagi, dia punya ground clearance yang sama, yaitu 220 mm dari permukaan tanahnya. Kemudian untuk kelampuannya ini mirip-mirip ya, tapi itu tidak bisa dijadikan persamaan. Nah, kemudian persamaannya lagi, dua-duanya ini sudah memiliki yang tipe paling tinggi itu memiliki Honda Sensing, yang mana Honda Sensing keduanya ini sama persis ya teman-teman. Dia sudah adaptive cruise control, udah lane keeping assist, anti keluar dari marka jalan, ya, anti nabrak, CMBS, kemudian anti lainnya. Maksudnya fitur keamanan aktif keduanya ini mirip dan sangat mirip, serupa. Bahkan untuk adaptifnya itu start dimulai di 30 km ya, di 30 km per jam, itu sama persis. Lalu untuk transmisinya pun sama-sama CVT, dashboardnya mirip, beda corak-corak aja. Ini kita ngomong di persamaan. Namun dari persamaan itu tentunya ada beberapa perbedaan ya di antara kedua mobil ini. Yang tentunya untuk WRV atau WRV ini cuma 2 baris atau 5 penumpang. Kalau yang BRV 3 baris atau 7 penumpang. Untuk panjangnya pun berbeda. Kalau ini 4,60 mm atau 4 meter lebih dikit. Kalau yang ini 4.400-an atau 4 meter lebih 40 sentian. Jadi ya pastinya lebih panjang ini. Kemudian untuk wheelbase-nya dia lebih pendek ya teman-teman. Kalau yang ini 2.700, kalau yang ini 2.400-an kalau yang WRV. Itu beberapa perbedaan. Kalau untuk tampilan ya teman-teman bisa nilai sendiri nih tampilan depannya. Kalau kelampuan ya untuk headlampnya itu mirip. Dia sudah LED, dia juga sudah LED. Untuk fog lampnya sama-sama sudah LED. Grillnya beda-beda dikit ya. Tapi ini bukan dibangun dari basis atau sasis yang sama, karena dari ukurannya juga udah beda. Kemudian persamaannya lagi nih teman-teman, saya lupa. Dia sama-sama menggunakan suspensi yang sama ya. Ini juga sama MacPherson strut with coil spring. Yang belakangnya juga H-shape torsion beam. Jadi kurang lebih untuk rasa berkendaranya mirip. Itu hanya mungkin sedikit banget perbedaan. Kemudian dia sudah yang tipe ini, kebetulan di depan teman-teman semuanya ini tipe RS. Kalau yang ini yang Prestige non Honda Sensing, ini RS non Honda Sensing. Jadi kemiripannya itu. Kemudian yang tipe atasnya itu ada RS with Honda Sensing. Kalau yang N7X nya atau BRV nya Prestige with Honda Sensing, itu mirip juga. Nah, banyak kemiripan tapi tentunya harganya berbeda dong. Ini di antara keduanya itu selisihnya 50 jutaan loh. Dia 300 jutaan untuk OTR Bandung ya, nanti kita cantumkan di video. Kalau yang ini 350 jutaan, itu belum dipotong cashback dua-duanya. Artinya selisih segitu dapat mobil yang seperti ini, beda fungsi saja, untuk fitur safety-nya pun mirip. Coba kita ke belakang dulu kali ya sebelum ke dalam. Ke belakang dulu nih. Kalau dari belakang ya tentunya ada perbedaan ya di lampu. Kalau dia begini, kalau yang sono dibalik. Jadi itu tapi udah LED, cuman untuk lampu mundur dan lampu sennya masih halogen. Dan dua-duanya belum dilengkapi dengan defogger.
Tapi dua-duanya juga sudah elektrik untuk bukaannya. Nah, kalau dia 3 baris ya kan teman-teman. Jadi baris ketiga itu ada joknya, namun bisa dilipat rata lantai. Artinya kalau teman-teman punya akomodasi yang punya angkutan akomodasi yang lebih banyak, saya sarankan pilih ini. Tapi kalau teman-teman yang pengen gaya gitu kan, atau biasa nyetir sendirian, itu juga bisa jadi pilihan. Oke, untuk WRV itu. Oke, coba kita ke interiornya yuk. Untuk keduanya sudah dilengkapi kamera mundur. Khusus untuk WRV ada fitur multi angle kamera yang berfungsi melihat ke bawah, wide, dan lurus. Nah, interiornya ke interior ini aja, karena mirip-mirip, nanti saya terangkan untuk perbedaannya. Ini dia interiornya teman-teman. Ini jujur mirip banget. Karena kita pemakai Honda All New BRV ya. Untuk posisi dan duduknya mirip, jadi kayak nggak ada perbedaan untuk posisi duduk, karena di Honda baik dari tipe bawah, dari tipe Brio sampai tipe yang paling tinggi yang CR-V untuk SUV-nya, untuk fun to drive-nya itu menyenangkan sekali. Jadi menyenangkan di driver. Ini kaki lurus gitu kan, nggak nekuk banget, walaupun dia adalah sebuah mobil segmen SUV, yang mana SUV biasanya kan duduknya tinggi, tapi kalau Honda enggak. Tapi kalau teman-teman mau tinggi bisa, karena ada pengaturan untuk naik turun, reclining, dan slidingnya. Nah, perbedaannya aja ada di stitch warna merah ini, jahitan warna merah di setir, kemudian di sini door trim. Oke, kalau yang BRV dia kulit dan hitam. Ini juga ada jahitannya. Kalau ininya sama ya, untuk pengaturannya auto di bagian driver doang. Terus jahitan di jok. Nah untuk pengaturan di setirnya sama. Untuk yang non Honda Sensing tidak ada pengaturan Honda Sensingnya ya, kayak adaptif, lane keeping dan lain sebagainya nggak ada. Tapi untuk pengaturan ininya juga belum auto. Yang RS ini belum auto, dan sama persis dengan yang BRV, sama persis. Ini juga sama persis. Speedometernya, odometernya sama persis. Ini nggak ada kuncinya nggak ada. Jadi nggak bisa di ini ya. Terus ininya juga belum teleskopik ya, baru tilt steering doang. Tapi cukup untuk tilt steering juga, kalau menurut saya cukup, karena ini sih malah biasanya serendah ini. Nah begini, enak, mengemudinya pasti enak. Oke, untuk plafonnya dia sama-sama berwarna hitam. Untuk yang tipe Prestige dan RS ini, kita ngomongin ke fitur keamanan dulu teman-teman. Fitur keamanannya untuk yang tipe RS ini juga sama dengan BRV Prestige non Honda Sensing. Jadi dia punya ABS, EBD, brake assist, vehicle stability control, dan lain sebagainya, SRS airbag. Kalau yang tipe paling tingginya itu 6, sama-sama 6, baik di WRV maupun BRV sama-sama 6 itu. Head unitnya sama persis, dia udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi ini USB-nya di sini ya. Kalau yang tipe Sensing-nya ada di sini nih. AC-nya pengaturannya sama banget, gak ada bedanya. Ininya penempatannya sama. Transmisinya sama-sama menggunakan CVT. Namun ada sedikit perbedaan di CVT-nya milik WRV. Jadi untuk yang WRV ini tidak sepenuhnya continuous ya. Jadi ada hentakan di setiap RPM yang dia kejar. Jadi gitu. Ini lebih nendang-nendang untuk CVT-nya itu sendiri, walaupun mesinnya sama. Oke, ini juga sama nih, cuman ada garis ininya doang perbedaannya. Terus joknya, kalau yang BRV yang tipe Prestige itu dia full kulit, kalau ini ada kombinasi fabric walaupun sedikit, dan coraknya berwarna merah. Oke, mungkin ini terus ada ini nih, plat. Kalau di BRV nggak ada, dia kalau di WRV ada RS-nya. Itu ya teman-teman. Mungkin itu kali ya, konsol box sama, rem tangannya belum elektrik, tapi untuk fitur segini sih saya rasa komplit lah, cukup komplit. Coba kita sekarang baris keduanya. Kalau BRV kan saya sering merasakan ya, kalau WRV seperti apa dia, apakah sama dengan naikan di BRV? Let's go.
Oke, ini baris keduanya rada lega ya. Saya rasakan ini agak lega. Mohon maaf kalau salah, boleh komentar teman-teman yang sudah nyoba kedua-duanya. Ini saya bandingkan dengan BRV. Ini agak lega di baris kedua. Wajar karena dia cuma 2 baris. Kalau dia kan 3 baris. Untuk space yang baris ketiga itu ya harus ada space yang biar sama-sama rata gitu. Ini lega banget, lihat. Untuk legroomnya, headroomnya. Oke. Kalau posisinya dia bisa diatur nggak ini ya? Oh, bisa nih. Oh, enggak bisa. Ini buat melipet doang. Tapi ini udah cukup lah, segini udah cukup. Punya headrest ke semua kursinya, punya ISOFIX. Udah ya. Sini ada power outlet, sama juga ada power outlet. Terus ada sedikit gundukan di sini. Ada sedikit gundukan. Mungkin itu aja teman-teman, ulasan singkat persamaan dan perbedaan dari kedua mobil ini. Tadi yang pasti untuk selisih harganya 50 jutaan. Coba sedikit kali ya di baris keduanya aja. Yuk. Serta mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur walkway auto lock. Jadi jika teman-teman menutup mobil dan melangkah 3 langkah, mobil otomatis mengunci dengan sendiri. Baris kedua dari BRV, jelas ada sedikit perbedaan untuk kelegaan di baris kedua. Tapi kelebihannya mobil ini punya baris ketiga, itu yang nggak dimiliki WRV. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jika ada salah kata atau ada yang mungkin ingin teman-teman tambahkan terkait dua mobil ini, boleh komentar. Dan untuk pemesanan kita cantumkan nomornya di deskripsi atau di video. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe. Makasih banyak.